Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mulai belajar lagi ya, yaitu tentang dimensi 3. Apa itu dimensi 3? Dimensinya ada 3, jadi ukurannya ada 3. Kalau yang seperti biasanya ada dimensi 2, itu ada X, ada Y ya. 2 dimensi X dan Y, misalnya panjang dan lebar. Kemudian kalau jarak V kali T, nah itu namanya dimensi, ukuran. Nah ini penggambaran ukuran ini ada di ruang dimensi 3. Jadi kalau dimensi 3 itu ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Kalau dimensi 2 kemarin hanya X dan Y, menggambarkan panjang dan lebar atau menggambarkan yang lain. Jadi berikutnya adalah peta konsep. Ini jarak ya, jarak dalam ruang bidang datar. Ini yang pertama, jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, kemudian jarak titik ke bidang. Kita akan belajar penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana ini nanti akan melibatkan banyak kita menggunakan rumus, yaitu teorema Pythagoras ya. Berikutnya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar jarak titik ke titik. Tujuannya adalah sebagai berikut. Yaitu mendeskripsikan jarak, kemudian menjelaskan prosedur, kemudian menentukan jarak titik ke titik dalam ruang bidang datar ya. Ini konsepnya jarak. Nah, titik itu apa? Titik itu disimbolkan noktah seperti ini, tik ya, tik gitu ya. Tidak punya ukuran, ukurannya 0. Tidak punya panjang, lebar, dan ininya 0. Jadi ini simbol untuk menggambarkan lokasi suatu tempat gitu ya. Nah, coba tentukan rute terpendek dari A ke C. Nih, tentunya kalau mau ke C, ini bisa langsung, bisa lewat B, bisa lewat D, bisa muter-muter dulu ya. Kadang-kadang ada keperluan jadi muter dulu. Yang pertama, A ke C, berarti 30 km langsung. Kemudian lewat B, ya kalau lewat B berarti ke B dulu, baru ke C. A, B, C, kemudian kita jumlahkan 21 dan 18. Berikutnya, A bisa ke D dulu ya, ke D, nih D, baru ke C. Nih, jadi 20 sama 25 ya. Berikutnya apalagi nomor 4, A, B, D, C. Jadi A ke B, B ke D, berarti ke sana ya, B ke D, kemudian D ke C. Jadi 21, 22 dan 25. Berarti yang kelima ini A, D, B, C, A ke D, jadi 20 ya. Kemudian D ke B, 22, dari B ini, kemudian ke C. Jadi 20, 22, dan 18. Nah, seperti itu. Jadi jaraknya banyak. Nah, yang namanya jarak terpendek itu yang mana? Nomor 1 pasti ya, yang terpendek itu. Seperti rumahmu, lokasi dari sekolahan. Ya, itu pasti jarak terpendeknya, nggak dicari jalan-jalan muternya. Berikutnya, jadi jarak titik ke titik apa tadi? Yaitu panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Ruas garis ya, kok ada ruas garis? Ya, garis ada ruas garis. Jadi begini, yang namanya garis, ini kan AB ya. AB ini kalau diperpanjang bisa ke kiri ke kanan ya, nih ini namanya garis. Garis itu sepanjang-panjangnya ya, tidak ada batasnya.
Nah, kalau dibatasi A dan B, ya, jadi AB itu namanya ruas garis, ya, ruas garis. Ya, contoh 1, diketahui kubus seperti ini, panjang rusuk 20 cm. Hitunglah jarak antara titik-titik berikut. B ke F, ya, B ke F, berarti B ke F yang ini, ya, ini yang merah, ya. B ke F ini adalah panjang rusuknya tadi 20, ya, berarti 20 cm. A ke D, perhatikan A ke D, ini ya yang kuning, ini kelihatan lebih pendek, tapi ini tadi kan kubus, ya. Kubus itu kalau gambar yang miring itu harus lebih pendek dari aslinya. Kenapa? Karena kalau sama nanti gambarnya jadi lucu, ya. Jadi namanya perbandingan proyeksi. Perbandingan proyeksi itu kurang dari 1. Jadi ini panjangnya tetap sama, yaitu 20 cm. Kemudian G ke H. G ke H. Ini ya, hijau. Nah, G sampai H sama, ya, adalah 20 cm. Kemudian A ke C. Ya, perhatikan. Nah, berikutnya adalah A ke C. Nah, ini kita hapus dulu. A ke C seperti ini. Nah, ini adalah kalau kita gambar. Nah, gambarnya kurang bagus, ya, sebentar. Ini aslinya, ya, aslinya. Nah, seperti ini. Ini B, ini C, ini A. Nah, di BC ini 20 tadi kan sisinya, AB juga 20. Nah, sudah pernah belajar diagonal sisi, ya. 20 20 ini Pitagoras. Berarti 20 kuadrat 400 ditambah yang ini 20 kuadrat juga 400. Nah, sama dengan 400 tambah 400 800. Ini kalau dibuat adalah 20 akar 2. Ya, 800 itu kan 400 kali 2 kan. 400-nya di akar jadi 20. 20-nya kemudian masih ada 2-nya tadi, tetap akar 2. Berikutnya adalah H ke B. H ke B. Kita buat H ke B, ya. Ini biar enggak ini. Kita buat H ke B. Nah, seperti ini. Kuning. Nah, kita mencarinya bisa menggunakan ini, ya. Nih, segitiga ini. Yang dicari ini. Nah, kita buat gambarnya. Ini lebih panjang, ya. Ini H, ini D, ini B. Ini adalah soal yang E, ya, soal E. Ini tadi soal D. Jadi ini, nah, D ini adalah siku. HD 20. DB tadi kan sama dengan AC, ya, sama dengan AC sudah dicari. Ini di diagonal sisi, yaitu 20 akar 2. Nah, seperti ini. Ini HB berarti akar 20 kuadrat 400. 20 akar 2 kuadrat 800. Nah, kalau ngitung biasa, kalau udah hafal mah tinggal 20 akar 3, ya. Ini adalah 1200. 1200 itu 400 kali 3. 400 akarnya 20. 3-nya nggak bisa diakar, jadi tetap akar
3. Jadi jawabannya yang yang E ya. Yang E adalah 20 akar 3. Ini yang D tadi. Yang E ya, yang D tadi sudah ya 20 akar 2, ini 20 akar 3. Kemudian berikutnya adalah yang F. Yang F titik G ke tengah-tengah AB. Nah, jadi ini dibuat tengah-tengahnya. Misalnya titik S. Titik S. Yang ditanyakan adalah jarak terhadap G. Ya, biar nggak bingung, ini dihapus dulu. Oke, berarti dari G ditarik. Kurang pas. Nah, gimana kita mencarinya? Kita buat segitiganya. Nih. Ya, segitiganya. Ini pasti siku-siku ya. Kan ini tegak ke alas semuanya, pasti siku-siku di lantai. Jadi kalau kamu punya tiang di pojokan itu, tiang itu pasti tegak lurus ke semua garis yang ada di lantai. Nah, ini yang F. Kita lukis, kita gambar. Oke, kemudian C, kemudian S. GC tadi 20 ya. Kemudian C ke S. C ke S itu kita harus cari dulu. Nah, mencarinya kita buat ya. Ini C ke S ini ya. Ini dicari dulu. Nih, belum tahu. S ke C itu buatlah seperti ini. Ini C, ini S, ini B, ya kan? Nih, ya yang di arsir hijau. Nah, ini kalau 20 tadi berarti ini BC berapa? BC 20. Ya. SB setengahnya 10 ya. Nah, ini karena gambarnya kurang panjang ya, dipanjangin dulu. Diulang, panjangin dulu. Ini 20, ini cuma 10. Ini G, C, S. Ini 20, ini 10, ini siku. Jadi ini akar 20 kuadrat 400, 10 kuadrat 100. Akar 500 ya. Akar 500 itu 100 kali 5. 100 itu diakari 10. Akar 5. Jadi ini adalah SG, ini 10 akar 5. Jadi jarak titik tengah AB terhadap G adalah 10 akar 5. Nah, berikutnya contoh kedua. Berikutnya contoh 2 nih ya. Andi mempunyai kamar tidur yang berukuran 3 x 3 x 4. Kalau digambarkan, ini kamar tidurnya panjang 3 x 4. Tepat di tengah plafon dipasang lampu, nih lampunya ya. Jika saklar lampu diletakkan tepat di tengah salah satu dinding, jadi bisa di sini, bisa di sini dekat belajar. Berapa jarak dari lampu ke saklar? Jadi kalau digambarkan ini lampu, misalnya titik A, saklar ini titik B, berarti yang ditanyakan adalah A ke B, yaitu ruas garis AB. Kita buat lukisannya. Ini A, ini B. Ini misalnya S gitu ya, ini S. Ini pasti siku-siku nih. Nah, A ke S itu setengah dari 3 ya, jadi 1,5. S ke B setengah darinya 4 ya, berarti 2. Nah, mencari AB adalah Pitagoras. Simbolnya ruas garis gini, kemudian panjang ini ada modulus namanya ya.
nilai mutlaknya karena jarak itu tidak ada negatif. Jadi ini simbol jarak. Jadi AB akar AS kuadrat ditambah BS kuadrat dengan 1,5 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 2,25 ditambah 4, 6,25. Ini di akar hasilnya adalah 2,5 meter. Jadi jarak saklar ke lampu adalah 2,5 meter. Nah, ini contoh kedua. Berikutnya contoh ketiga, limas ya, limas seperti gambar. Alasnya persegi. Persegi itu berarti sama semua ya. Sama semua sisinya. Hitunglah. Ini diketahui dulu, panjang rusuknya 6. Ini 6 cm. TA, TB, TC sama-sama yaitu 5 cm. M adalah titik tengah AC, jadi pusatnya ini. Hitunglah jarak T dan M. Yang ditanyakan yang mana? Ini ya, TM. Nah, kita membuat segitiganya yang mana nih buat mencari? Nah, ini ya. Siku-siku di mana nih? Siku-sikunya di M. Karena M itu di ini ke lantai tegak lurus ya. Siku-sikunya di M. Jadi kalau dibuat terpisah ini T, ini M, ini C. Kita lihat MC. MC ini adalah setengah dari diagonal sisi. Setengah dari AC ya. Setengah. Nah, AC ini kan diagonal sisi. Kalau sisinya 6 berarti 6 akar 2. Tadi kan sudah mencari ya, diagonal sisi di kubus tadi sama, ini kan persegi. 6 akar 2. Disederhanakan jadi 3 akar 2. Jadi MC adalah 3 akar 2. TC diketahui 5. Nah, ini lihat siku-sikunya di sini di M ya, jangan salah. Nah, mencari TM, TM tingginya, T ke M. Akar. Kalau ini dikurangi apa ditambah? Yang panjang, paling panjang 5 ya, TC kuadrat dikurangi MC kuadrat. Panjangnya ya. TC kuadrat 5, 5 kuadrat 25. MC 3 akar 2 dikuadratkan. 3 kuadrat kan 9. Nah, tulis dulu dah biar ngerti. Ini berarti tulis dulu. Ini ya. Ini berarti tadi 5 kuadrat. 25. Nah, 3 akar 2 kali 3 akar 2 itu namanya kuadrat. Jadi 9 kali 2 gini. 3 kali 3 9, akar 2 kali akar 2 2. Kalau mengalihkan seperti itu. Mengalihkan ya. Berapa ini? 25 kurang 18. 7 ya. Jadi panjang TM adalah 7. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi rangkuman ya. Jarak titik ke titik. Jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek. Tadi sudah. Yang menghubungkan titik-titik tersebut. Terpendek, jadi jangan nyari yang panjang. Dalam geometri, jarak dua bangun
didefinisikan sebagai panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Contohnya apa? Kamu misalnya punya kubus, ya. Misalnya punya tabung. Nah, jarak antara kubus dan tabung ini ya yang paling dekat ya, paling dekat. Nah, jangan nyari yang jauh, misalnya nih sana kan jauh ya, ini ke sana jauh, jadi terdekat ini sampai titik paling dekat itu namanya jarak ya. Demikian materi pertama kali ini tentang jarak titik ke titik. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.